Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Zakaria alaihi salam adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajak kaum Bani Israel kembali ke jalan yang benar. Kaum Bani Israel adalah keturunan dari Nabi Yakub alaihi salam yang juga dikenal sebagai Nabi Israel. Mereka adalah kaum yang banyak diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun juga banyak melakukan kemaksiatan dan kesesatan. Mereka sering mengubah ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa dan nabi-nabi lainnya, serta menyembah berhala dan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Zakaria alaihissalam adalah seorang yang saleh, zuhud, dan berilmu. Beliau bekerja sebagai tukang kayu untuk menghidupi keluarganya. Beliau juga termasuk salah satu pemimpin di kalangan Bani Israel, dan bertanggung jawab untuk mengurus Baitul Maqdis, tempat suci yang dibangun oleh Nabi Sulaiman. Di sana, beliau juga merawat seorang gadis yatim bernama Maryam, yang merupakan anak dari saudara sepupunya, Imran. Maryam adalah seorang yang salehah, yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah di Baitul Maqdis. Suatu hari, ketika Nabi Zakaria hendak menemui Maryam di mihrab, tempat khusus untuk beribadah, beliau mendapati ada makanan di sisinya. Beliau pun bertanya, "Hai Maryam, dari mana datangnya makanan ini?" Maryam menjawab, "Ini datangnya dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa hisab." Quran Surat Ali Imran 37. Mendengar jawaban Maryam, hati Nabi Zakaria tergerak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau memohon agar diberi seorang anak yang dapat meneruskan dakwahnya dan menjadi pewaris ilmunya. Padahal, usia Nabi Zakaria alaihissalam sudah sangat tua, dan istrinya adalah seorang yang mandul. Namun, beliau yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan doa Nabi Zakaria. Ketika beliau sedang sholat di mihrab, malaikat Jibril datang kepadanya dan menyampaikan kabar gembira bahwa beliau akan mendapatkan seorang anak laki-laki yang bernama Yahya. Anak itu akan menjadi seorang yang saleh, yang membenarkan kalimat Allah, yang menjadi panutan, yang menahan diri dari hawa nafsu, dan yang menjadi nabi di antara orang-orang saleh. Quran Surat Ali Imran 39. Nabi Zakaria alaihissalam pun merasa heran dan bertanya, "Ya Tuhanku, bagaimana aku dapat memperoleh anak, padahal istriku adalah seorang yang mandul, dan aku sendiri telah mencapai usia yang sangat tua?" Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Demikianlah. Allah berbuat apa yang Dia kehendaki." Quran Surat Ali Imran 40. Nabi Zakaria kemudian meminta tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar beliau yakin bahwa doanya telah dikabulkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tandanya ialah bahwa kamu tidak dapat berbicara dengan manusia selama 3 malam, padahal kamu dalam keadaan sehat." Quran Surat Ali Imran 41. Maka Nabi Zakaria pun keluar dari mihrab dan memberi isyarat kepada kaumnya agar mereka bertasbih di waktu pagi dan petang. Quran Surat Maryam 11. Beliau juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang gembira dan penuh harap. Tidak lama kemudian,
Istri Nabi Zakaria hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki yang tampan dan cerdas. Nabi Zakaria alaihissalam menamainya Yahya, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama Yahya berarti yang hidup, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghidupkan rahim istrinya yang mandul dan memberinya keturunan di usia senja. Nabi Yahya alaihissalam tumbuh menjadi seorang yang saleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada orang tuanya. Beliau juga menjadi seorang nabi yang berdakwah kepada kaum Bani Israel, dan menjadi sahabat dekat dari Nabi Isa alaihissalam, yang merupakan anak dari Maryam, yang dirawat oleh Nabi Zakaria. Demikianlah kisah singkat tentang Nabi Zakaria dan anaknya, Nabi Yahya. Kisah ini mengajarkan kita tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terbatas, dan tentang keutamaan berdoa dan bersabar dalam menghadapi cobaan. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dan hikmah dari kisah ini, dan semoga kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Rasulnya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.